Welcome back semuanya. Kita kembali lagi di episode 2 season 5. Salah, season 5 episode 2. Kebolak-balik gua. Kita masih dengan narasumber kakak dan abang yang cantik dan ganteng ini. Lu kenapa ketawa? Lu nggak berpikir mereka ganteng dan cantik? Enggak, ketawa. Silakan, ketawanya. Mana ketawanya bunyinya. Ini bohong. Tentang sesuatu sih. Oh iya, lupakan gue jadi mau ngomong apa. Oke. Kita masih narasumber yang sama. Kita perkenalkan diri dulu lagi. Nama gue Benedictus Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Dan saya Innocentius Carlos, biasa dipanggil Carlos. Lempeng hari ini. Iya, lempeng. Masih lempeng ya dari episode kemarin ya. Tumben lo season ini bener ada ya. Kayaknya season lu ikut cap nih. The best dah. Nah, kita kenalin lagi, ini ada Kakak Ria, ada Abang Heri, dan Kakak Lia. Kakak Elia. Ya, itulah pokoknya. Sulit guys. Kan terakhir kita udah nanya nih apa yang membuat Kakak dan Abang ini mengikut camp memutuskan untuk ikut ya, camp. gitu. Nah, boleh nggak sharing pengalaman di campnya? Kayak kan kemarin waktu episode sebelumnya udah ada yang satu sharing, artinya masih ada 2 yang bisa sharing. Tinggal Kak Heri dan Kak Ria. Iya, Abang Heri. Sharing. Setelah memutuskan itu. Kan episode sebelumnya udah dibilang tuh. Kenapa memutuskan untuk ikut camp? Nah, setelah untuk ikut camp, boleh sharing nih apa yang didapatkan saat camp. Bukan apa yang didapatkan, apa sih boleh pengalaman yang paling mengesankan atau apalah itu. Iya benar dong. Iya, Pak. Yang baru-baru. Sharing and caring. Kan iya boleh deh, silahkan. Dari aku sharing lagi. Oke, aku sharing lagi. Oke, di episode yang sebelumnya kan saya pernah bicara mengenai kita tuh dikasih PR, ya dikasih PR untuk memikirkan 5 hal yang kita bersyukur, ya, dimana secara nggak sadar jadi saya itu selama 30 hari nggak boleh putus itu, jadi harus setiap hari itu berpikir, hari-hari pertama mikir, oh aku berterima kasih karena apa, tapi terus sudah seminggu itu menjadi satu hal yang terbiasa gitu, sampai kalau ada kejadian juga langsung bersyukur. Nah, terutama sekali saat itu memang ada kejadian yang cukup challenging ya, menantang di kantor gitu ya. Dan secara otomatis saya langsung gini, aduh Tuhan terima kasih ya saya dikasih tantangan ini. Karena ini rupanya kalau aku bisa lewatin hal ini artinya saya menjadi getting better. Nah itu ternyata setelah saya bilang begitu, besokannya ada lagi tantangan. Nggak apa-apa juga sih, karena ternyata dari tantangan itu pun saya belajar, oh ternyata Tuhan itu nggak pernah ngebuat kita sendiri gitu. Jadinya kita tuh selalu walaupun ada tantangan malah justru di situ kita bisa bersyukur, oh ternyata di situ tangan Tuhan menantang kita gitu ya. Jadi itu yang aku pelajari, dan again itu adalah yang paling membuat saya terkesan banget dengan PR itu. Sebenarnya ada satu lagi sih, PR itu suruh buat surat ya, kayak semacam surat cinta ya. Dan itu buat saya itu susah banget membuat surat seperti itu gitu ya, tapi ternyata begitu saya tulisin itu surat, jadi surat itu menyatakan gimana sih kita menyatakan cinta kita kepada ya dalam pewartaan ini gitu ya. Dan ternyata setelah saya melakukan itu malah membuat saya lebih menyadari, oh ternyata untuk menjadi pewarta itu kamu itu harus bisa, yaitu memvisualisasikan, harus bisa nih kita, oh kalau ada orang seperti ini kita mesti lebih sensitif karena Tuhan Yesus juga seperti itu, dan kita itu harus menjadi orang yang lemah lembut, humble, dan selalu berpikiran positif karena pasti Tuhan akan di sana membantu kita. Jadi itu sih saya 2 hal itu. Silakan Abang dan Kakak. Yang baru. Oh, gitu. Kakak Ria dulu nih. Iya. Banyak sih ya yang saya bisa dapatkan dari CAP. Itu yang sampaikan Kak Lia itu juga ada, juga saya alami. Kita lebih sulit untuk mencari apa yang kita syukuri ketimbang ketika kita mengeluh. Dikit-dikit misalkan apa ya contohnya,
macet lah. Ya Tuhan, kenapa sih ini macet? Padahal saya kan harus ada rapat nih. Sementara kita tidak bisa mensyukuri ketika kita melek aja itu kan sudah ada nafas. Kenapa sih kita nggak bisa syukurin itu? Nah, itu merupakan yang PR itu juga menjadi pembelajaran buat kita untuk lebih banyak bersyukur ketimbang kita mengeluh. Dan yang paling saya rasakan itu adalah seperti Roh Kudus itu banyak mengubah hidup saya. Siapa sih yang tahu Ria ini sekarang saya merasa saya menjadi orang lebih lemah lembut ketimbang dulu. Dulu itu saya galak, bener. Semua orang akan bilang bahwa bagi yang tahu Bu Ria sudah berubah ya. Bu Ria sudah bukan yang dulu lagi. Iya, Bu Ria sudah. Kakak. Oh iya kakak, sorry kakak Ria sudah berbeda dari yang dulu ya. Meskipun mungkin ada yang sekarang masih bilang kelihatan galak, tapi enggak kok lemah lembut. Tidak sekali. Dulu saya orangnya tegas, galak, istilahnya ya, des gitu. Sekarang enggak. To the point. Saya lebih melihat misalnya nih saya sama Mas Carlos tadi kan telat ya. Guys, jadi yang mau tahu saya nggak akan ngumpet gimana sih Mas Carlos kalau telat sih, padahal saya udah datang dari tadi. Enggak, saya mencoba berpikir mungkin Mas Carlos tadi gembos sepeda motornya mungkin, atau mungkin tadi ada macet dan sebagainya. Itu saya lebih bisa seperti itu. Kalau dulu kan enggak, saya menjadi orang yang nggak mau tahu, pokoknya saya begini ya kamu harus begini gitu. Sekarang enggak. Terus ada satu lagi pelajaran sangat berharga, itu ketika pandemi kemarin. Kami sekeluarga benar-benar seperti peluk jatuh terbawah, sangat di bawah. Dan itu belum pernah kami alami seumur hidup. Dan kami akhirnya bergandengan tangan, saya, suami dan anak-anak, bahwa apapun ya, tempat kami, meskipun kami sedang berada di bawah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Syukur dalam arti kita masih bisa bernafas, kita masih bisa minum, kita masih bisa makan, kita masih bisa tersenyum meskipun sedikit kecut dengan orang-orang lain. Dan itu adalah sebuah berkah. Benar, itu saya ingin mengajak teman-teman ini untuk ikut CAP karena ada Roh Kudus yang mengubah diri kita untuk menjadi lebih memahami bahwa sebetulnya satu titik itu selalu punya arti, karena kita tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu baik meskipun kita sulit untuk memahami itu, tapi dengan CAP kita digiring untuk mengetahui rencana Tuhan, siap untuk Tuhan berikan apapun pada kita. Itu sih Mas. Nice. Penjelasannya tuh sangat, gue sampai berasa loh, gue kebawa cerita loh. Gue sampai bingung mau lanjutin nanya gimana, tapi kita kembali dulu ke Abang. Nah kalau saya sih dari CAP ini yang saya dapat nggak diduga-duga gitu loh. Saya dapat keluarga yang cukup besar gitu ya. Tadinya hanya sekedar komunitas orang Katolik gitu ya, orang Kristen yang belajar bersama gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama saya kok kayak ada di tengah keluarga nih. Ada yang kayak teman saya, ada yang kayak adik saya, ada yang kayak abang saya, bahkan ada yang kayak eyang saya. Bener loh, ada yang kenapa pas nyebut eyang itu nengoknya ke situ? Karena di camp yang angkatan saya tuh ada yang umurnya udah hampir kepala 8. Wow. Tapi yang paling muda juga ada yang usia SMP waktu itu gitu loh. Jadi beragam gitu ya. Jadi kayak keluarga kan, tanpa disadari ini kayak keluarga. Nah itu terjadi, pewartaan itu terjadi pada saat justru sesudah pembelajaran CAP selesai. Waktu kami jadi panitia, disitulah yang namanya mewartakan tuh. Di situ kita, jadi tahu nih orang ini modelnya begini, orang ini modelnya begitu. Nah, kita harus nyetel diri kita di mana gitu loh. Gimana? Apalagi ini kita kerjasama, bekerja bersama buat Tuhan. Nggak ada aturan main yang jelas. Nggak ada, bukan institusi, bukan di sebuah perusahaan, bukan di kantor. Jadi bener-bener nggak ada tuntutan ketegasan gitu loh. Harus begini, harus begitu tuh nggak ada. Itu
benar-benar murni dari diri kita sendiri gitu loh. Kita mau kerja buat Tuhan, buat pelayanan ya kita harus kadang-kadang harus legowo gitu, kalau orang Jawa bilang legowo. Iya. Kita pengen nih pada saat itu panitia paling nggak nih sekian orang bergerak nih, pada kenyataannya cuma 2-3 orang, bahkan kadang-kadang cuma berdua doang gitu loh. Ya harus jalan-jalan gitu loh, harus kita jalanin, inilah pewartaan gitu loh. Inilah kenapa kita diutus gitu. Nggak apa-apa, kita harus maklumin kayak Bu Ria, Kak Ria, kayak juga kayak Ria, apa namanya, mencoba memaklumi, ya kan, apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita, keluarga kita yang lain. Ya udah, kita positive thinking aja, udah kita lakuin aja yang kita bisa. Toh ini buat semua juga gitu loh, nggak bermaksud cari nama, nggak bermaksud cari muka, tapi memang itu perintah Tuhan sih begitu gitu loh, ya kan? Itu sih yang saya dapat gitu. Nah, kan tadi udah menyinggung sedikit nih kalau Kakak Ria jadi lebih gentle ya, jadi lebih baik, lebih lemah lembut, oh iya sorry, murah hati, tidak sombong dan rajin menabung. Rajin menabung guys. Terus Abang Heri bilangnya jadi lebih positive thinking gitu ya. Nah, perubahan apa aja selain yang tadi yang paling signifikan gitu, kayaknya paling berasa banget gitu dalam kehidupan beriman. Setelah mengikuti CAP lah, jelas lah. Duluan ya, kalau itu saya bisa jawab duluan. Boleh. Saya orang yang pernah dalam satu periode tertentu saya tinggalin gereja. Artinya bukan meninggalkan secara iman, tapi saya nggak pernah ke gereja. Setelah saya ikut CAP ini, saya punya keluarga baru. Minimal saya rindu ketemu sama mereka. 1-2 di antara mereka saya pengen ketemu aja. Ketemunya di mana? Ya di gereja. Mereka adanya di gereja gitu loh. Ketemunya di gereja. Tapi ada juga sih yang dekat-dekat rumah. Nah, sampai sekarang, sampai detik ini, dari CAP angkatan kami itu termasuk sering ngumpul juga gitu loh. Sekarang dipisahkan sama pandemi ya, disusahin sama pandemi. Tapi kita punya kegiatan. Kebetulan saya boleh sharing di sini ya. Boleh. Kegiatan yang itu berawal mulanya dari saat pandemi, awal-awalnya pandemi itu. Kita mau ngapain sih? Biasa kita kumpul di satu tempat atau di tempat lain atau di kafenya Mas Tori biasanya kayak gitu ya. Ini kita mau ngapain gitu di rumah masing-masing? Udah kita balik lagi yuk, kita bikin gerakan baca Alkitab. Kita baca kitab suci tuh setiap hari 2 pasal. Dan hari ini kita lagi istirahat 3 hari, besok kita mulai lagi masuk ke kitab Deuterokanonika. Perjanjian lama kita sudah selesai. Itu dari awal pandemi itu. Nggak berasa loh, udah setahun lebih loh. 2 tahun, udah hari ke 400 sekian. Itu tuh, itu yang kita lakukan tuh. Itu buah dari CAP. Artinya kita menemukan keluarga baru di CAP, komunitas yang baru. Sekarang kita juga menemukan kegiatan baru. Ini terjadi dengan sendirinya gitu loh. Lanjut, ada yang mau menambahkan? Menambahkan atau menjawab? Boleh Mas, mau jawab boleh, mau jawab ulang. Iya, saya apa ya? Jadi kalau saya bilang tuh yang didapatkan itu kalau saya tuh benar-benar lebih bisa bersyukur, dan juga CAP ini juga membantu kita tuh untuk dikasih kesempatan lebih sama Tuhan itu untuk melayani. Jadi mungkin kalau dulu lingkupnya kecil gitu ya, sekarang tuh kita benar-benar Tuhan tuh kayak membuka jalan untuk kita lebih bisa melayani, entah itu melalui panitianya sendiri atau melalui orang-orang di sekeliling kita, baik itu keluarga sendiri ataupun di lingkungan ataupun di lingkup yang lebih besar lagi. Jadi kayak dikasih apa ya, sensitivitasnya tuh lebih besar gitu untuk ini ada ini yuk kita bantu. Kita tuh udah nggak hitung-hitungan lagi, nggak usah tunggu-tungguan, yang penting kalau kita bisa kerjakan dan ngerjain itu juga dengan hati yang senang gitu. Jadi ini kita bisa bantu, kenapa enggak gitu. Kalau saya itu. Oke, terakhir dari Karya mau menambahkan atau mau menjawab ulang? Atau mau mengurangi? Gimana tuh caranya? Kalau saya lebih kepada sukacita ya.
Jadi yang saya sempat bilang tadi, kalau dulu lebih banyak sering ngeluh ya, kok begini, kok begitu, mengapa begini, mengapa begitu. Ini lebih ya tadi sempat Mas Heri bilang legowo, itu menerima dan bisa saya menjadikan dia dan dia di posisinya gitu loh. Itu saya menjadi mereka yang ada, saya menjadi di posisi mereka. Iya gitu. Ya. Itu sih. Nah, lanjut ya, kita lanjutkan. Sekarang kita sedikit agak mundur nih dari pertanyaannya. Mundur, maju apa mundur? Sedikit agak mundur karena pertanyaannya. Sebenarnya sebelum mengikuti camp nih, apa yang diharapkan setelah mengikuti camp gitu? Wah, berat nih. Pertanyaan yang bagus, tapi Ya bagus, tapi jawabnya susah juga nih. Iya. Dalam nih. Kalau saya sih waktu itu nggak banyak sih harapannya, karena kayak tadi saya bilang ya bahwa kan saya nggak tahu CAP itu apa. Terus karena berpikir evangelisasi, ya palingan ini belajar Alkitab, palingan ntar ya baca Alkitab lah. Mungkin lebih ingat lagi nih ayat-ayat Alkitab yang dulu pernah belajar waktu masih kecil gitu. Jadinya nggak banyak ekspektasinya gitu, nggak sampai berpikir sampai ternyata dapetnya tuh beribu-ribu kali daripada yang diharapkan. Kalau aku sih begitu, jadi untungnya lebih banyak lah daripada yang diharapkan. Mau ditambah? Ya, mau ditambahkan atau mungkin? Saya dulu nggak ada target sih, nggak ada target karena penasaran, penasaran. Tapi begitu, wow gitu, jadi makin wow dan ada sukacita, jadi semakin semangat itu. Dan ternyata bukan gitu doang, tapi malah lebih doang gitu. Nah, kalau saya pasti tengah-tengah. Tengah-tengah. Saya pasti di tengah-tengah pasti berjalan karena kan saya awalnya kan saya kecebur nih ceritanya. Saya pikir belajar Alkitab nggak taunya evangelisasi. Nah, pas di tengah-tengah saya mulai ada jawaban tuh gitu, mulai oh, ini rupanya nanggepin perintahnya Tuhan. Lu kan diutus. Oh, gini nih caranya, kurang lebih begini teorinya. Gitu. Berarti ya seperti yang di sharing dan diceritakan ini, realitanya tuh sebenarnya lebih dari ekspektasi kita. Iya, betul. Jadi ya dicoba kayak tadi bilang, just do it aja dulu, lakuin aja dulu, masuk aja dulu, baru ngerasain sensasinya. Tuh bendo nyimak. Betul, itu jadi percis kayak orang mau baca Alkitab. Baca Alkitab ya baca aja. Nanti ada, pokoknya kita doa aja minta bimbingan Roh Kudus. Nanti di bimbingan Roh Kudus seperti ini juga. Kayak kita mau belajar tentang bagaimana cara mewartakan. Biar Allah Roh Kudus yang bekerja, kita tinggal melakukan. Benar. Dan hasilnya luar biasa. Luar biasa. Di luar dugaan kita. Jadi guys, jangan menduga-menduga kayak gimana. Rasakan aja dulu. Sih. Datang dan rasakan. Yes. Dan ada paradigma yang beredar ya kurang lebih seperti itu, bahwa kegiatan ini kegiatannya orang tua, ya nggak sih? Kegiatan yang banyak diikutin orang tua. Ini kegiatan orang tua, kegiatannya orang yang sudah tua, atau gimana gitu? Karena sebenarnya nggak juga, ini kan kegiatan semua orang, semua orang Kristen, semua orang Katolik. Kita diutus kok sama-sama. Dulu waktu rasul diutus untuk menyebarkan kabar baik kan juga usianya usia produktif kali ya. Iya. Itu antara 20-an paling ya. Iya kan, kalau enggak mungkin namanya Santo Thomas ke daerah India dan sekitarnya itu kan daerah keras tuh. Kalau dia orang tua kan masalah ya, gitu kan. Nah, karena dia masih muda, masih punya 25 energi yang cukup. gitu. Nah, kurang lebih begitu kan kita. Masih banyak di antara kita nih kaum muda gitu ya yang masih belum ikut CAP. Ini nih saatnya nih. Tapi yang sudah berumur tidak berarti terlambat ikut CAP. Betul. Semuanya. Ini bukan kegiatan orang tua, ini kegiatan kita semua gitu. Iya. Saya masih ingat dari yang special weekend waktu itu. Minimumnya 17 tahun. Minimum 17 tahun, maksimumnya nggak ada. Iya, betul. Maksimum nggak ada. Jadi kalian yang udah berada di atas umurnya udah legal, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Bukan dong, kalau misalnya yang udah lewatin umur legal kan
17 ya baru bisa ikut. Itu belum terlambat, Bro. Gimana sih lu? Jangan merasa belum pantas gitu. Dan yang tua jangan merasa terlambat. Jadi semuanya memang ayo. Iya. Jadi artinya lebih cepat lebih baik. Karena malah justru itu membuat hidup kamu lebih cepat bahagia. Tuh, dan Iya. Yo. Iya. nah, sekarang next nih, ini menjawab sebagai panitia. Nah, Buat mungkin orang-orang nih, udah tertarik nih pengen masuk CAP nih. Nanya deh, kapan CAP selanjutnya akan dilaksanakan? Tanggal 10 November. 10 November. itu mulai kelasnya. Ya, Iya. kita sudah pembukaan itu di 10 November. Penutupan pendaftaran? Penutupnya sampai last minute ya. Sampai last minute. Jadi kami tunggu sampai siapapun yang bisa sebelum tanggal 10 November itu kami dengan sukacita menerima. Tuh guys, jadi sebelum 10 November jangan terlambat ya guys. 10 November ingetin. Nah. Jangan lupa daftar. Yang cepat daftar ntar dapat TV. Tumblr, merchandise. Kalau TV kita nggak bisa juga, Bro. Ntar nggak ada logo Alipeptok loh. Dan ini online, Mas. Tuh online lagi. Ini online, nggak offline. Jadi Wherever, whenever lah. Iya. Jadi jangan takut karena risiko untuk terutama di masa pandemi ini ya, kita nggak harus datang ke gereja ataupun di mana ya kan. Kalau kita ini kan memang pelaksanaan di gereja, sehingga tidak ada waktu untuk perjalanan, tidak ada faktor risikonya, bisa duduk manis di rumah dan ajak entah suami, istri, anak, saudara, sepupu, monggo aja. Ya. Jadi bisa satu bareng-bareng. Tapi pendaftarannya beda-beda tuh. Oh iya. Iya, karena jadi Buy one get one ntar. lebih nyaman menggunakan Kalau laptop selesai monggo. dapat sertifikat satu-satu loh. Dapat sertifikat lah guys. Dari segi Ya. Next nih. Mungkin abang dan kakak mau menyampaikan kepada umat-umat di Santol Agung, baik muda maupun yang pernah muda. Oh ya, satu lagi yang mungkin belum sempat kita sampaikan. CAP 12 ini temanya marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah Karena letih aku lesu. akan melegakan kamu. Marilah letih lesu dan yang Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan padamu. dalam tema. Nah, Beban gue berat kayaknya. nah itu. Itu beban gym kalau itu sih. beban lemak itu. Iya, salah ya, bukan beban lemak ya. Jadi Salah mereka yang datang ikut serta di CAP 12 pasti hilang letih lesunya, merasa ringan meskipun bebannya berat karena Tuhan pasti akan berikan kelegaan. Apalagi di zaman pandemi gini bos, pasti ada aja ngeluhnya. Iya. Kacau. Aduh, gue nggak bisa keluar rumah nih. Duh, bosan ngeliat kamar terus gitu kan. Lanjut pertanyaan yang tadi. Iya. Apa yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan Abang dan kakak tambahan? kepada umat Santol Silakan. Agung. Dan gimana caranya kalau mau ikut CAP sekarang? Sebetulnya flyer untuk pendaftaran itu sudah Beredar. diposting di WA Group Kaling, Ketua Lingkungan, dan saya karena berada di dalam WA Group itu saya sudah minta dan saya juga dalam tanda kutip mewajibkan semua Kaling dan pengurus lingkungan untuk ikut. Kenapa? Karena itu tadi temanya kan, datanglah yang berletih lesu dan berbeban berat akan melegakan kamu, dan melalui pengurus lingkungan ini kita harapkan dengan kita menerima kabar baik itu maka tidak ada lagi yang berletih lesu. Gitu. Interupsi, saya mau nanya. Kalau sekretaris lingkungan juga diwajibkan nggak? Enggak. Sekretaris lingkungan itu bagian dari pengurus lingkungan kan ya? Iya, Nah, itu kan. Ayolah kita ikut lah. Kita nge-host tuh, ntar di sana. Ada pendaftarannya lewat Bitly ada. Oh, Bitly cuy. Oh, Terus Google Form. nanti kayak kita lagi bikin promosi ya Bu ya Kak ya. Jadi mungkin yang kalau dari saya yang saya mau sampaikan ini tuh sekarang kalau mau daftar gampang sekali, malah dengan pandemi ini justru kita tuh lebih simpel ya. Satu, kita bisa pakai Google Form. Kedua, ya tetap kita bisa pakai WA atau telepon kami.
atau juga bisa melalui ketua-ketua lingkungan atau korwil itu, atau melalui seksi pewartaan, semuanya terbuka untuk membantu untuk mendaftar. Dan kami sangat-sangat mengharapkan bahwa semua pengurus lingkungan atau wilayah ataupun yang lainnya, pelayan-pelayan umat itu untuk ikut dalam CAP, karena ini akan membuat kita untuk melayaninya itu lebih berbahagia loh. Itu jadinya tidak merasa terbebani, kita malah merasa oh ya memang ini sebenarnya bukannya Tuhan membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Tuhan memberi kita kesempatan untuk melayani. Jadi saya rasa dengan ikut CAP ini justru kita tuh akan lebih dengan bahagianya tuh kita akan melayani. Tuh. Lalu yang lain lagi adalah tadi mengenai online ya. Jadi kalau saya lihat ini juga kesempatan buat anak-anak muda, orang muda, karena biasanya kalian kan mau simplicity, so kita lebih digital sekarang. Dan juga kesempatan untuk kalian, kalau kalian mau berkontribusi pada saat nanti kegiatan CAP ini, silakan. Kami itu benar-benar sangat terbuka dan sangat senang sekali kalau ada anak muda yang ikut. Apalagi dengan gereja ini kan nantinya juga akan kalian lah yang akan meneruskan berikutnya gitu. Dan untuk yang seusia kita ini dan ke atas juga pastinya juga akan senang sekali kalau bisa ikut, karena ya memang yang namanya kabar baik itu untuk kita semua. Oh ya, nggak terbatas di paroki kita loh. Mau lintas paroki, lintas keuskupan, lintas kota, silahkan. Lintas provinsi monggo, lintas pulau, ya akap antar kota antar provinsi. Dari lintas negara kan? Lintas negara Lintas negara, tapi pakai bahasa Indonesia. Lintas negara juga bisa. Buat viewer, for our viewer that is from America. Yang ada di Arab. Iya. Nah, lu bahasa Arab artinya kan, gue tadi bahasa Jadi kan Inggris. gini, sebenarnya nggak ada yang kebetulan di dunia. Buat Tuhan tuh nggak ada yang kebetulan. Semua udah direncanakan benar sama Tuhan. Dengan adanya pandemi ini, kan seolah-olah sebagai panitia mungkin bingung ya awalnya. Aduh gimana nih? Bisa apa enggak? Akhirnya dipospon deh. Baru harusnya tahun kemarin diadakan, baru bisa sekarang. Tuhan punya maksud. Ada sarana yang bisa memungkinkan itu terjadi dan memudahkan gitu. Nah ini kesempatan. Dan bisa go global. Bisa. Itu kan maksud Tuhan kan, maksudnya nggak ada yang kebenaran. Oke, jadi guys, ikut aja lah. Ikut aja guys, jangan lupa kalau misalnya kalian mau daftar gampang, tinggal pakai jempol, tinggal chat lewat WA atau isi Google Form. Itu atau tanya ketua lingkungannya. Tanya ketua lingkungannya, atau enggak kalau kalian ngeliat flyer, silahkan flyernya dibaca, ada kontak personnya di situ. Gampang kan daftarnya, jadi jangan lupa untuk daftar CAP untuk orang muda dan orang yang pernah muda. Nggak rugi, nggak rugi guys, nggak rugi pokoknya. Michael Corleone pernah berkata gitu. Nggak rugi, nggak ada ruginya, praktis ya. Di rumah tinggal duduk manis, buka laptop. Modalnya nggak banyak, untungnya banyak. Oh kayak MLM ya. Oke deh, karena pertanyaannya sudah habis. Terus kayaknya mereka para narasumber kita juga ngomongnya udah banyak. Kebanyakan ngomong. Kita paling cerewet ya. Narasumber paling cerewet ya. Ini ada yang kayak minggu lalu kan ya? Apa? 2 pendaftar pertama. Boleh. 2 pendaftar lagi ya? 2 pendaftar lagi. Jadi untuk nggak mau 4-3 gitu. Jangan nambah. Jangan nambah. Udah. Gitu ini barang dikit. Barang limited guys, jadi ingat guys, kalian untuk 2 pendaftar pertama setelah video ini kalian bakal dapat merchandise. Kalau misalnya entar editornya rajin deh, merchandise-nya di sini. Kalau editornya rajin ya guys. Kalau nggak rajin nggak apa-apa, ntar kalian bakal dapat tetap. Nah terus jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan buat narasumber yang akan kita undang lagi untuk Q&A dari kalian. Kalau misalnya kalian mau nanya, so leave a comment. Apalagi Los? Ada lagi? Nah, jangan lupa untuk daftar CAP ya, yang jelas. Kita Ditunggu. Jangan lupa stay tune terus di Holy Faith Talk. Ya itu juga kita bakal mendatangkan narasumber menarik lainnya. Siapa tahu kita datangin Romo dari Arab. Keren.
Oke, jangan lupa comment, like, and subscribe. See you next episode guys. Dadah.